wabarakatuh. Kembali lagi di Smawar TV, ramah berbudi berprestasi. Bersama saya Dea Eka Sari. Kali ini tema yang akan kita bahas mengenai tentang BDR. Nah, kita sudah kedatangan narasumber dari SMA Negeri 1 Warung Kiara, yaitu Bapak. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Iqbal Nurjaman. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran sejarah sekaligus perwakilan dari pihak kurikulum SMA Negeri 1 Warung Kiara. Baik, langsung saja pada tema kita kali ini, Bapak, tentang BDR. Sebenarnya arti dari BDR itu apa, Pak? Oke, langsung saja mengenai BDR. Secara singkatan tentunya sudah pada tahu, sudah familiar bahwa BDR itu adalah belajar dari rumah. Apa yang dimaksud dengan belajar dari rumah? Nah, ini suatu sistem baru di tengah adanya suatu kondisi yang berbeda, di mana kalau normal sebelumnya pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas di sekolah. Tetapi sejak bulan Maret 2020 itu hampir di semua negara itu mengalami pandemi wabah COVID-19 termasuk di Indonesia. Sehingga untuk pembelajaran itu mulai di stop secara tatap muka untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Termasuk juga di Indonesia, khususnya untuk di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Nah, apa yang berbeda jika sebelumnya ketika masa normal itu pembelajaran tadi yang disebutkan itu berlangsung secara tatap muka langsung di sekolah, tetapi sekarang belajar dari rumah atau disebut juga dengan istilah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ada juga yang menyebutkan sekolah online atau belajar online, ada juga yang menyebutkan belajar dalam jaringan. Itu satu konsep yang sama sebetulnya, di mana siswa tidak lagi belajar itu tatap muka secara langsung di sekolah tentunya, tetapi menggunakan sistem informasi dengan menggunakan berbagai media, baik itu media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya maupun media-media berbasis web. Betul. Karena apa? Tadi di tengah pandemi itu sekolah itu dihentikan secara tatap muka langsung. Tetap melaksanakan pembelajaran, tetapi ruangnya yang berbeda. Iya. Kalau sebelumnya ruangnya di kelas, sekarang di rumah masing-masing, tetapi tetap belajar, cuman lokasinya di rumah. Di rumah saja. Berarti istilahnya itu banyak ya, Pak. Boleh belajar di rumah, boleh belajar online, boleh. Atau belajar jarak jauh. Sebetulnya istilahnya banyak ya. Banyak. Hanya saja tujuannya tetap satu. Proses pembelajaran tetap berlangsung, tetapi masih dilaksanakan di rumah. Seperti Ya. itu mungkin, Pak ya. Nah, selanjutnya nih, Pak, untuk proses kegiatan atau BDR sendiri, bagaimana itu BDR yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Warung Kiara? Seperti apa prosesnya BDR di Semawar? Oke, untuk belajar dari rumah atau kita sebut juga PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, hampir semua sekolah itu kurang lebih konsepnya sama. Intinya pembelajaran yang dilakukan di rumah. Nah, lantas bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Warung Kiara? Nah, untuk pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Warung Kiara kurang lebih sama dengan berbagai sekolah lainnya. Memasuki tahun ajaran baru, kita belum diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena memang kurvanya atau penyebarannya masih sangat tinggi. Betul. Sehingga untuk semester sekarang kemungkinan masih melaksanakan pembelajaran dari rumah. Itu hasil kesepakatan bukan dari SMA Negeri 1 Warung Kiara saja, tetapi itu keputusan bersama, baik itu dari 4 menteri maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Betul. Nah, untuk di kita sendiri, karena kita juga mengikuti perintah langsung, maka pembelajaran karena di Kabupaten Sukabumi juga itu masih statusnya zona kuning dan itu belum diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung. Sebetulnya dengan BDR juga bisa dilaksanakan dengan dua pilihan, Bu. Betul. Bisa dilaksanakan secara daring
dalam jaringan bisa juga dilaksanakan secara luring atau luar jaringan. Daring itu bagi yang memang zonanya masih di bawah hijau. Jadi Zona kuning, biru pun masih belum. termasuk. Nah, bagi zona yang hijau termasuk Kota Sukabumi itu sebetulnya bisa menyelenggarakan luring atau tetap buka luar jaringan, tetapi dengan protokol yang sangat ketat sekali. Tetap mengutamakan protokol kesehatan ya Nah, Pak ya. kebetulan di Kabupaten Sukabumi karena letak SMA Warung Kiara di Kabupaten Sukabumi itu belum boleh menyelenggarakan tatap muka secara langsung, jadi tetap secara pembelajaran jarak jauh tentunya. Nah, cuman evaluasi dari semester yang lalu mengenai pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali masukan, banyak sekali keluhan dari siswa, baik itu tugasnya yang numpuk, baik itu dibebani dengan mata pelajaran yang sangat besar dan lain sebagainya, dengan koneksi dan lain sebagainya, dengan berbagai permasalahan yang timbul. Makanya kita lakukan evaluasi. Nah, hasil evaluasi selama 1 semester kemarin kita coba cari solusi terbaik. Salah satunya adalah mengenai cara pembelajaran semester ini khususnya untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk Warung Kiara pembelajaran jarak jauhnya itu masih tetap dilaksanakan di rumah. Tetapi kita coba untuk sedikit merubah dari pola yang biasa. Karena di situasi yang luar biasa, maka kita pun harus responnya luar biasa juga. Intinya bagaimana pembelajaran dilaksanakan di rumah dengan jadwal yang disesuaikan dengan PJJ tersebut. Seperti itu. Nah, pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran yang dilakukan di rumah, pastinya ada pantauan ya Pak, baik itu dari orang tua mungkin, dari Bapak Ibu gurunya di sekolah. Pantauan-pantauan itu akan tetap ada. Ya, pantauan pastinya ada, karena kan kita belajar dari rumah, bukan berarti kita dilepas begitu saja. Cuman ruangnya yang dipindahkan, tetapi pengawasan itu tetap dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kenapa? Untuk SMA Warung Kiara semester ini kita melaksanakan PJJ dengan menyediakan medianya. Medianya apa? Berupa media berbasis web atau aplikasi. Berbeda dengan sebelumnya, di mana setiap guru bisa menggunakan berbagai media yang berbeda-beda. Adalah kita sebut misalnya grup WhatsApp, kemudian bisa dengan Google Classroom, kemudian mungkin ada yang menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Cuman untuk semester sekarang kita bisa kita serempakan dalam satu wadah. Nah, di mana wadah tersebut selain bisa memfasilitasi anak untuk belajar dengan berbagai materi, di situ juga ada evaluasinya nanti, bisa ulangan di satu web tersebut, kemudian ada juga absensinya. Jadi nanti kita pantau, karena siswa mengunjungi web tersebut itu juga harus mengisi presensi atau absensi. Dan kelihatan anak pun yang nanti ikut pembelajaran dan tidak. Nah, jadi pertanyaannya pasti, Pak, gimana jadwalnya? Betul. Nah, terkait masalah jadwal pelajaran dalam BDR di SMA Negeri 1 Warung Kiara, kira-kira seperti apa jadwal pembelajarannya Pak? Nah, untuk jadwal sendiri mungkin sudah banyak yang mengetahui karena sudah kita buat, sudah kita berikan kepada guru mata pelajaran masing-masing, dan mungkin guru tersebut ataupun wali kelas juga itu sudah mengirimkan atau share kepada peserta didik. Nah, pasti tapi bingung ya gimana cara membaca jadwal dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari siswanya, boleh nanti dijelaskan oleh Bapak? Boleh. Seperti apa membaca jadwal pelajaran yang sudah diberikan dari pihak sekolah mungkin Pak? Oke, untuk jadwal sendiri karena seperti yang saya katakan tadi ada sedikit perubahan jadwal. Jadi untuk sekarang siswa itu tidak lagi dibebankan dengan mata pelajaran yang banyak. Jadi setiap harinya dibatasi pembelajarannya. Setiap hari itu maksimal hanya memperoleh 2 mata pelajaran. Dan itu tidak lagi dipisah, misalnya IPA 1, 2, 3, 4, tetapi itu berdasarkan peminatan. Misalnya seperti apa? Kelas 10 IPA, itu peminatannya berarti, dan 10 IPS. Begitupun dengan 11, 12. Nah, jadi pelajaran itu setiap harinya itu berdasarkan peminatan yang tadi. Misalnya hari Senin 10 IPA, berarti ya 10 IPA semua, materinya sama. Nah, untuk lebih jelasnya boleh dilihat di samping. Nah, di sini kita lihat, coba ya di sini. Nah, ini adalah jadwal PJJ daring.
SMA Negeri 1 Warung Kiara. Nah, bisa kalian lihat di situ kan ada jadwal, di sebelahnya itu ada kode guru, dan di bawahnya ada keterangan mengenai minggu A, minggu B. Nah, pasti kalian bingung, terutama bagi kalian yang sudah menerima jadwal. Bagaimana cara ngebaca jadwalnya? Nah, gampang sebetulnya cara baca jadwalnya. Coba lihat di sini. Coba lihat lagi. Misalnya saya contohkan, minggu A untuk hari Senin. Nah, kita lihat di sini. Dimulai waktunya itu pukul 8 sampai dengan pukul 10. Nah, disitu kan tadi yang sudah saya katakan bahwa berdasarkan peminatan, rombongan belajar, rumpun, IPA atau IPS. Nah, misalnya untuk kelas 10, hari Senin jam pertama itu mendapatkan mata pelajaran PJOK. Nah, di situ kan ada nih PJOK ya. Di situ ada PJOK, di bawahnya ada kode. Pak, kode apa itu? Nah, itu kode guru. Tinggal dilihat ke sampingnya. Nomor 16 misalnya atau nomor 28 siapa gurunya. Nah, itu cara ngebacanya. Yang kedua, Pak bingung kok ada minggu A dan minggu B. Kan tadi siswa setiap hari itu hanya dibatasi maksimal 2 mata pelajaran. Sedangkan misalnya untuk kelas 10 itu ada kurang lebih 16 mata pelajaran. Ya, tinggal kita hitung saja. Berarti kalau 2 hari dalam seminggu, 2 hari dalam sehari, 2 hari dalam sehari, 2 pelajaran dalam 1 hari, berarti seminggu itu kurang lebih hanya 8 sampai 10. Berarti jika minggu pertama itu hanya 10 lah katakan mata pelajaran, berarti ada sisanya 6. Nah, yang 6 kemana? Kita ajarkan lagi di minggu B, di minggu kedua. Lantas yang pelajaran di minggu A kapan ketemu lagi? 2 minggu yang akan datang tidak ketemu lagi. Jadi seperti itu pembelajarannya. Agar apa? Agar tidak memberatkan siswa. Jadi lebih efektif belajarnya tiap minggu. Dan bisa jadi pembelajaran itu tidak akan selamanya orientasi atau hasilnya itu harus berupa tugas. Bisa saja minggu pertama itu materi, minggu yang akan datang pertemuan ketiga itu ada tugas. Jadi tidak selamanya itu numpuk di tugas. Beda dengan mungkin evaluasi dari sistem yang kemarin. Nah, ini jadwal bisa kalian lihat. Nah, pasti timbul lagi pertanyaan, Bu. Apa pertanyaannya? Pak, kok ada di salah satu mata pelajaran yang kodenya ada 3 atau ada 2? Nah, itu gimana, Pak? Nah, karena bisa jadi di satu kelompok peminatan IPS, misalnya kelas 10, ada 5 kelas itu dengan 2 guru bisa jadi. Guru A misalnya IPA 1 sampai 3, IPA 4 sampai 5 guru B, ataupun demikian dengan 3 guru. Nah, gimana cara bacanya? Nah, ini bisa jadi mereka bekerja sama untuk memberikan materi. Karena kan bukan lagi per kelas, tetapi per peminatan. Misalnya bisa jadi pertemuan pertamanya mata pelajaran ini dengan guru A, selanjutnya dengan guru yang lain yang tetap mengajar di satu peminatan yang sama di kelas yang sama, misalnya kelas 10. Jadi itu seperti itu untuk jadwal. Nah, jika kalian misalnya masih bingung bagaimana cara membaca, memahami, kalian bisa konsultasi nanti dengan kelas. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, itu tadi jadwal BDR yang sudah dijelaskan oleh Pak Asep terkait jadwal yang berlaku di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Jadwalnya sudah diterangkan secara jelas sekali, dimulai dari minggu A, kemudian ada minggu B, kemudian ada kode gurunya. Kita hanya harus menyimak dengan baik jadwalnya seperti apa, saya di kelas berapa, saya di minggu keberapa, mungkin seperti itu ya Pak ya. Tadi juga di bawah ada tanggal yang tertera, minggu A dan minggu B. Berarti kita hanya siswa-siswi hanya melihat jadwalnya di tanggal berapa nih sekarang, kemudian nanti disesuaikan. Oh, sekarang di tanggal sekian, ternyata sudah masuk ke jadwal di minggu B. Berarti ikuti jadwal yang sudah tertera di minggu yang B ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana presentasi keterjangkauan internet siswa, baik itu dari kuotanya, kemudian ponsel yang dimiliki oleh siswa. Kurikulum menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Oke, untuk persentase beberapa saat ke belakang kita sebetulnya sudah melakukan survei
Tetapi walaupun surveinya memang tidak menyeluruh ke seluruh siswa. Kita ambil sampel di kelas 10. Nah, sampel yang dilaksanakan berupa wawancara itu untuk kita mengetahui data bagaimana kepemilikan atau sumber daya untuk mendukung pelaksanaan PJJ daring di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Nah, setelah melaksanakan survei, kita memiliki data, tentunya memiliki hasil di mana setelah kita analisis data yang diperoleh, kurang lebih 70% dari siswa kelas 10 itu memiliki HP sendiri dan juga akses internet, baik itu kuota maupun jaringan pribadi internet di rumah. Nah, sedangkan untuk 15%-nya mereka memiliki smartphone atau memiliki handphone tetapi minim kuota atau ya setelah minim kuota. Nah, kemudian 10% mereka memiliki smartphone atau handphone tetapi bukan milik pribadi, intinya milik orang tua. Nah, jadi cuma 5% ternyata yang benar-benar tidak punya akses baik itu smartphone ataupun internetnya. Berarti 5% ini yang betul-betul tidak memiliki ponsel mungkin ya Pak, tidak bisa meminjam ponsel dari siapapun, seperti itu mungkin ya Pak. Berarti 5% ini yang mungkin akan jadi perhatian. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, terkait dari tadi presentasi mengenai keterjangkauan internet, kemudian ponsel yang dimiliki siswa, selanjutnya ini bagaimana mungkin kendala apa Pak dari kurikulum terkait masalah belajar di rumah ini terhadap siswa-siswi di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Kendala-kendala apa saja nih Pak yang menjadi masalah seperti itu dan solusinya bagaimana? Tentunya dengan adanya sistem yang baru itu memungkinkan munculnya berbagai kendala. Betul. Baik itu kendalanya secara teknis maupun non teknis. Nah, seperti yang tadi misalnya Pak, kendalanya ada 5% tadi. 5% tadi yang tidak memiliki smartphone atau HP. Ya, kita coba usahakan ke anaknya apakah sama sekali tidak bisa pinjam ke saudara atau ke yang lainnya. Jika memang mentok tidak punya fasilitas sama sekali, itu tentunya harus koordinasi, tentunya harus laporan. Betul. Siapa laporannya? Ya, tentu tiap kelas itu punya yang namanya wali kelas. Jadi dia coba konsultasi atau laporan kepada wali kelas jika memang benar-benar tidak punya. Tapi kalau sudah punya jangan sampai ikut-ikutan tidak punya. Ya, setidaknya kita akan mencoba untuk bagaimana mencarikan solusi terbaik untuk anak yang memang tidak memiliki akses sama sekali. Itu salah satu kendala. Tapi kita juga coba cari solusi. Yang namanya kendala, yang namanya masalah itu pasti ada solusi. Nah, termasuk dengan PJJ tentu akan memungkinkan munculnya berbagai kendala. Kalau saya bagi itu kendalanya bisa disebut non teknis atau teknis. Misalnya untuk teknis dulu nih. Untuk teknis yang pertama ketidakmampuan atau tidak memiliki perangkat untuk melakukan PJJ, yang tidak memiliki HP atau kurang kuota dan lain sebagainya. Itu kan teknis. Itu bisa diatasi ya kalau tidak punya tadi. Kalau misalnya kuota, sebetulnya dengan adanya pembatasan mata pelajaran yang akan diajarkan setiap hari, kemudian kita menggunakan satu basis media atau ruang yang sama, itu setidaknya kita coba untuk menekan penggunaan atau penghematan kuota. Jadi bisalah misalnya itu yang tadinya misalnya untuk uang jajan misalnya ya disisihkanlah, dialih fungsikan menjadi uang kuota. Nah, itu untuk teknis. Kemudian misalnya kendala lainnya server misalnya atau jaringan sibuk dan lain sebagainya, di tengah-tengah pembelajaran internetnya bermasalah dan lain sebagainya. Itu kan kendala teknis ya. Mau tidak mau itu yang akan terjadi dengan pembelajaran berbasis IT atau berbasis jarak jauh menggunakan jaringan internet. Bagaimana solusinya? Kita atau kalian siswa itu harus selalu berkoordinasi dengan minimal wali kelas, kalau tidak guru mata pelajaran yang sedang mengampu atau mengajar di hari itu. Misalnya di tengah-tengah kuotanya habis atau di tengah-tengah mati HP-nya dan sebagainya, segeralah
menghubungi guru terkait. Jadi jangan sampai ketinggalan materi. Karena apa? Tujuan PJJ kita walaupun jarak jauh, tapi setidaknya kita mau sasarannya itu semua siswa itu mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan materi yang sama di hari yang sama. Itu baru kendala teknis. Solusinya tadi. Kemudian ada juga misalnya kendala non teknis. Nah, biasanya kalau kendala non teknis itu dari pribadi masing-masing. Pribadi siswanya. Pribadi siswa masing-masing. Misalnya rasa malas. Betul. Kemudian lupa jadwal. Tidak mau mencari Kemungkinan kan ya, informasi. tidak mau mencari informasi. Padahal dengan adanya ini Smawar TV gitu ya, semua akses informasi tentang dunia pendidikan di SMA Negeri 1 Warung Kiara sebisa mungkin kan selalu diinfokan. Makanya jangan kudet gitu kan. Jangan kudet. Jangan kurang informasi, jangan. Yang kedua, rasa malas. Kita kan tidak bisa memantau anak, apakah anak itu mau belajar atau tidak kan di luar jaringan. Masa sih kita harus memantau satu persatu? Betul, tidak memungkinkan. Mungkin tetapi tidak memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Di sini pihak sekolah itu harus bekerja sama dengan orang tua. Jadi di sini peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya kita yang akan memantau, tetapi orang terdekat, baik itu orang tua, kakak, saudara, tetangga, kerabat yang ada di situ, coba mengingatkan anaknya untuk belajar. Karena bukan berarti dengan PJJ anak itu lepas. Anak itu harus mendapatkan pendidikan. Anak itu harus cerdas. Ya, walaupun di rumah dengan akses yang memang berbeda dengan normal. Karena kita kan masuk sekarang transisi menuju adaptasi kebiasaan baru atau disebut juga new normal. Jadi ya namanya adaptasi ya perlu juga kita mencoba untuk masuk ke dalamnya gitu kan. Harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Ya mudah-mudahan saya berharap sih pandemi ini segera berakhir tentunya. Jadi tatap muka itu akan segera sudah rindu, sudah kangen suasana kelas. Nah, itulah tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Asep Muhammad Iqbal terkait tentang pembelajaran jarak jauh BDR di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Sudah dijelaskan secara detail, lebih terperinci. Nah, terkait proses pembelajaran di rumah mengenai teknis penggunaan website yang nanti akan diberikan, mungkin nanti akan ada video tutorial selanjutnya mungkin ya Pak ya, terkait penggunaan web dari SMA Negeri 1 Warung Kiara. Dan apabila masih ada yang belum difahami, kemudian tidak dimengerti, boleh kalian mencari informasi atau bertanya kepada pihak sekolah melalui Bapak Ibu Guru, wali kelasnya masing-masing, seperti apa prosesnya, bagaimana terkait BDR di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Pastinya menjunjung tinggi asas kesopanan. Kemudian di waktu-waktu pukul berapa nih saya boleh menghubungi Bapak Ibu Guru. Jangan di waktu-waktu yang lagi jam-jamnya sibuk kalian menghubungi dan harus segera dibalas ya, tidak seperti itu mungkin ya Pak Asep ya. Nah, boleh juga kalian menghubungi kontak yang sudah ada di bawah ini dari pihak kesiswaan. Mungkin mereka juga nanti akan membalas chat-chat kalian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Seperti itu mungkin Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak Asep sudah meluangkan waktunya hadir di podcast Mawar TV kami. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton acara di Mawar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.